Diduga imbas sengketa tanah, 2 rumah dibakar orang tidak dikenal. Nekat kabur saat ditangkap bandar narkoba, tabrak polisi. Tak punya sepatu, kakak adik harus bergantian sepatu untuk bersekolah. Halo, selamat siang pemirsa. Saya Pram Senjaya kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam Ayu Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, pemirsa, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Lovia Nadian. Halo Lovi, ada informasi apa saja di Ayu Siang kali ini? Baik, terima kasih Pram dan juga pemirsa. Ayu Siang hari ini akan menghadirkan kisah kakak beradik di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, rela bergantian memakai sepatu demi sekolah. Selain itu, berbagai daerah wisata merespon penerapan PPKM level 3 nasional libur Natal dan Tahun Baru. Bagaimana responnya? Selengkapnya dalam Ayu Siang. Dua rumah dan sejumlah kendaraan diduga sengaja dibakar orang tak dikenal di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Pembakaran diduga imbas sengketa tanah. Dua rumah yang dibakar berada di Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Selain rumah, 1 unit mobil dan 6 sepeda motor juga dibakar. Beruntung, penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Pembakaran diduga sengaja dilakukan orang tidak dikenal. Diduga, aksi ini sengaja dilakukan oknum yang tidak terima dengan putusan pengadilan terkait sengketa tanah. Dugaan karena putusan sidang perdata yang telah berjalan yang dimenangkan oleh penggugat. Jadi kami duga dari pihak yang kalah ini tidak terima dengan putusan sidang, kemudian melampiaskan kesalahannya kepada pihak penggugat yang menang. Pasca kebakaran, 7 orang diamankan polisi. Saat ini pihak kepolisian dan anggota TNI masih bersiaga di lokasi kebakaran. Dari Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Epa, iNews melaporkan. Dua rumah yang dibakar berada di Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Selain rumah, 1 unit mobil dan 4 sepeda motor juga dibakar. Beruntung penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Ratusan pesilat menggeruduk Polsek Dawar Blandong, Polresta Mojokerto. Ratusan massa ini memblokir jalan di depan Polsek dan persimpangan jalur dari Gresik menuju Mojokerto dan Lamongan. Kedatangan massa ini menanyakan perkembangan kasus pengeroyokan terhadap 3 teman mereka di Desa Simonga Grok, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto, 3 bulan. Massa meminta agar polisi segera mengungkap dan menangkap para pelaku. Dalam penjelasannya, kepolisian telah melakukan penyelidikan dan penyidikan di lokasi kejadian serta memeriksa sejumlah saksi mata. Dengan hukum acara yang berlaku dan langkah itu masih berjalan, tentunya dalam rangka mengumpulkan alat bukti supaya kita bisa memunculkan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kejadian itu. Seorang pria warga Warakas, Jakarta Utara membacok tetangganya sendiri yang merupakan ODGJ, diduga pelaku kesal dan sakit hati akibat perilaku korban.
Warga Jalan Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara digegerkan dengan temuan seorang pria ODGJ yang tergeletak bersimbah darah di tengah jalan. Ia menjadi korban pembacokan yang dilakukan tetangganya sendiri. Diduga pelaku nekat menganiaya korban karena sakit hati dan tersinggung oleh perbuatan korban yang dikenal terganggu mentalnya. Warga pun langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara pelaku kini menjadi buronan polisi. Komplotan bandar narkoba nekat kabur dan menabrak petugas saat akan ditangkap di res area tol Palikanci, Cirebon, Jawa Barat. Akibatnya 2 personil polisi harus dirawat di rumah sakit akibat alami luka dan patah kaki. Inilah rekaman CCTV di res area tol Palikanci, Cirebon, Jawa Barat. Kamera CCTV merekam detik-detik mobil komplotan bandar narkoba yang nekat kabur dengan menabrak petugas saat akan ditangkap. Akibatnya 2 personel polisi alami luka. Sementara para pelaku berhasil kabur dengan meninggalkan kendaraan mereka di kawasan Cirebon. Sementara 2 personel polisi yang alami luka akibat ditabrak pelaku dibawa ke Jakarta untuk jalani perawatan. Keduanya dirawat intensif di Rumah Sakit Karolus karena alami patah tulang. Meski anggotanya harus terluka, polisi berhasil mengamankan barang bukti 35 kg sabu. Kami identifikasi 2 orang ya pelaku ya. Di dalam mobil itu ada 2 orang? Ya, dan mobil sudah ditemukan. Barang bukti di dalam mobil itu ada 25 kilo. Nanti jadi total 35 kilo yang sudah kita amankan untuk barang buktinya. Nanti akan lebih lanjut oleh pimpinan ya. Selanjutnya polisi masih memburu para pelaku yang berhasil kabur. Kasus ini kini ditangani Polres Cirebon Kota berkoordinasi dengan Satres Narkoba Polres Jakarta Pusat. Tim Liputan iNews melaporkan. Satpol Air Polresta Balerang gagalkan penyelundupan pekerja migran Indonesia ke Malaysia. 1 orang tekong penyalur tenaga kerja ilegal ditangkap. Anggota Satpol Air Polresta Barelang menyelamatkan 8 pekerja migran Indonesia ilegal di perairan Pulau Buaya, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang direkrut oleh agen penyalur dari Surabaya. Para calon TKI ilegal hendak dikirim ke Malaysia melalui Pelabuhan Tikus menggunakan speedboat. Penyalur tenaga kerja berinisial RM berusia 18 tahun sempat kabur, namun akhirnya berhasil ditangkap. 2 orang sudah menyetor uang transport kepada agen penyalur di Surabaya. 6 orang belum menyetorkan uang, namun 4 bulan gajinya akan diambil oleh agen tersebut. Tekong ini lompat dari speed. Panas, mantap. Rp1.500 satu bulan, tapi potong gaji 4 bulan. Selama 4 bulan Selama tidak? 4 bulan ada dapat gaji. Pekerjaan apa yang dijanjikan? Bantu rumah tangga, Bu. Mereka ini direkrut yang dari Surabaya, itu ada inisial I, Ibu I, itu sebagai agen. Dia yang memfasilitasi semua, mulai dari tiket, paspor, dan juga untuk rapid test. Sampai dia di Batam itu sudah ada yang... Polisi berhasil mengungkap kasus perdagangan orang ke anak di bawah umur di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Seorang mucikari berhasil ditangkap. Polisi menggerebek salah satu kamar hotel untuk mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Polisi mendapati seorang gadis berusia 16 tahun diduga untuk melayani seorang pria hidung belang. Masih di hotel yang sama, polisi pun segera menangkap seorang mucikari. Kepada polisi, tersangka mengaku menjual korban. Diketahui pelaku menawarkan gadis di bawah umur melalui media sosial. Pelaku terancam pasal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan hukuman mencapai 18 tahun penjara. Iming-imingi bahwa apabila bekerja dengan pelaku akan mendapatkan uang. Setelah kami telusuri dengan bukti-bukti chat di aplikasi media sosial, bahwa tidak hanya sekali ini saja pelaku tersebut menjual orang. Seorang pemuka agama gereja di Jombang, Jawa Timur mencabuli jemaatnya yang berusia 14 tahun. Bahkan korban kini tengah hamil.
Seorang pemuka agama berusia 39 tahun warga desa Mojo Jejer, Jombang, Jawa Timur ini harus berurusan dengan polisi. Pelaku yang merupakan juru doa di sebuah gereja terbukti mencabuli seorang gadis berusia 14 tahun yang bukan lain adalah jemaatnya sendiri. Modus pelaku adalah memiliki kemampuan menyembuhkan penyakit. Pelaku pun melancarkan aksi bejat kepada korbannya. Ironisnya perbuatan pelaku telah dilakukan berulang kali hingga korban kini tengah hamil. Akibat perbuatannya, pelaku terjerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tersangka ini bisa memberikan kesembuhan dengan doa dan sebagainya, karena korban memiliki sakit berupa kejang-kejang dan sebagainya, sehingga tersangka ini diyakini bisa memberikan doa sehingga tersangka dan korban atas permintaan keluarga itu mendatangkan tersangka untuk mengobati. Polisi menetapkan Yana Supriyatna sebagai tersangka. Yana sebelumnya dikabarkan hilang di Cadas Pangeran, namun ditemukan di Majalengka, Jawa Barat. Sambil menahan tangis, Yana Supriyatna akhirnya angkat bicara dan meminta maaf atas kegaduhan yang disebabkan oleh dirinya. Didampingi sang istri, Yana mengakui telah merekayasa pesan suaranya demi meraih simpati. Yana nekat menyebar berita bohong lantaran terbelit masalah di tempat kerjanya. Akibat perbuatannya, Yana terancam hukuman 3 tahun penjara. Berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan ini adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Sebelumnya publik dihebohkan dengan kabar Yana yang menghilang di Cadas Pangeran. Pencarian Yana pun melibatkan tim gabungan hingga berhari-hari. Yana akhirnya ditemukan di Majalengka dan rekayasanya berhasil diungkap kepolisian. Protes suami tak bisa bekerja, para istri blokir jalan. Selengkapnya bersama rekan saya, Pram Senjaya.